Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah subhanahu nashhaduhu wa numajjiduhu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Terima kasih, alhamdulillah, semuanya kita bersyukur kepada Allah atas seluruh rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita. Sukacita kita hadir di ruangan yang penuh berkah ini dalam rangka menghadiri wisuda tahfiz Zamzami yang ke-6, di mana mudah-mudahan acara ini menjadi berkah bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah yang kami muliakan, guru kami Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Nasir dari hari ke hari sehingga bisa menjadi wujud sebuah tahfiz yang modern, tahfiz yang rumah tahfiz yang memberikan bekal yang kokoh dan kuat kepada anak-anak peserta didiknya. Bapak Ibu sekalian, kami muliakan kepada seluruh tokoh yang hadir. Tidaklah bisa saya sebut satu persatu namanya mengingat waktu yang begitu singkat tersedia buat saya. Namun insya Allah keberkahan para tuan guru yang hadir pada kegiatan hari ini menjadi pahala yang besar di sisi Allah dalam rangka memuliakan para penghafal Al-Quran dan memuliakan Al-Quran pada hakikatnya, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seluruh undangan, anak-anak kami, para wisudawan, wisudawati tahfiz yang kami muliakan, dewan guru, para ustaz, ustazah, semoga diberkahi Allah. Bahwa narasi tentang Al-Quran adalah narasi sepanjang zaman. Bahwa mengkaji Al-Quran tidak akan pernah hapus dan pupus sampai kapanpun. Maka berdasarkan pengalaman sejarah bahwa 8 abad lebih kurang Andalusia dipenuhi dengan nilai-nilai Al-Quran, dibawa oleh para sahabat sampai keturunan-keturunan mereka, berkuasa dan memberikan kontribusi terhadap penyebaran Al-Quran di bumi Spanyol. Namun ketika terjadi degradasi, penurunan dan ketidakpedulian kepada nilai-nilai Al-Quran, Allah menggantinya. Dan ini kejadian yang pahit bagi umat Islam. Yang ingin saya tekankan, jangan ini terjadi di bumi kita, di bumi Indonesia misalnya, di bumi Sumatera Utara, di bumi Medan, di bumi mana saja. Jangan terjadi lagi seperti itu. Maka menghidupkan Al-Quran sama dengan menghidupkan Al-Islam, sama dengan menghidupkan kebaikan, sama dengan menghidupkan nilai-nilai ilahi di buminya yang nyata, real. Saudara hadirin rahimakumullah, tadi disebutkan, dibacakan oleh ananda kita surah Al-Isra ayat 9 bahwa Quran ini adalah memberi petunjuk kepada yang lebih lurus, lebih berharga, lebih bernilai, dan memberikan janji kepada orang-orang yang beramal soleh bahwa mereka mendapat pahala yang sangat besar. Ini real, pasti. Al-Quran itu berdasarkan dari sumber yang sangat maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar, maha bijaksana, maha memperhatikan, maha sayang, maha rahim, dan juga maha memberi balasan. Karena Jibril diberi amanah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ketika Al-Quran menyentuh dada Nabi Muhammad, jadilah
ia sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi, karena Al-Quran ada di dadanya. Ramadan itu sayyidul syahr, penghulu sekalian bulan. Rasa bersyukur dan mengucapkan selamat kepada anak-anak kami semua dan kepada orang-orang tua yang telah memberikan support yang sangat kuat kepada anak-anaknya, berkorban apa saja untuk demi kemaslahatan pendidikan dan penghafalan Al-Quran ini, dan juga penghormatan yang tulus dan ikhlas kepada seluruh pemangku dari Pondok Tahfiz Zamzami, baik Ustaz Nasir, Ibu Umi, dan seluruh kepala sekolahnya, kepala tahfiznya, para tuan-tuan guru dan ustaz-ustazahnya. Kami sangat bangga dan merasa terbesar hati. Satu yang dapat kami rasakan di komplek Astra dan Arum, apa itu? Anak-anak kita ini bergerak, moving dari rumah tahfiz ke masjid, dari masjid ke rumah tahfiz, kemudian ke sekolah, dan moving itu menunjukkan bahwasanya mereka ini, Ustaz Nasir, adalah generasi yang baik. Tidak ada terjadi apapun selama perpindahan dan bergaul dengan warga komplek. Yang kedua, kami merasakan nilai bahwa ketika mereka menjadi imam, ayat-ayat yang mungkin kami belum baca, surah-surah yang mungkin kami belum sentuh, dia sudah hadirkan di telinga-telinga kami. Kami menjadi makmum dan mereka menjadi imamnya. Dan ini luar biasa kesannya bagi kami sebagai warga. Kalau kemarin atau tahun yang lalu sebelumnya yang sholat ada tapi belum Haji Mukhtar Amin, mohon doa dan dukungan. Alhamdulillah warisan beliau yang ada di Bromo sudah berdiri, ruang-ruang tahfiz 2 lantai, insya Allah bisa menampung sekitar 25 peserta tahfiz dengan asramanya. Kemudian ada penghafal atau sifatnya yang mobile, pulang pergi dari rumah dan menyetor hafalannya. Insya Allah bulan-bulan ini akan dimulai, dan secara umum pesertanya adalah para mahasiswi yang dia boleh saja berkuliah di mana saja, tetapi menghafal dan berasrama bersama kami. Insya Allah dari mahasiswi yang mulia perempuan. Nah, ini merupakan tambahan informasi karena kami termotivasi dengan tahfiz Zamzami. Insya Allah semoga bermanfaat. Saudara kami yang datang dari Batubara, Ustadz Jalaluddin dan kawan-kawan, mudah-mudahan diberkahi Allah dan dimudahkan dalam proses terus mengembangkan hafalan Quran anak-anak kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya man awrahta lana subulal hidayah wa azhata an basyairina isyawatal riwayah wa nusalli wa sallim ala man arsalta basyiran wa nadhira wa da'iyan bi'izni wa siratan munir. Pertama sekali mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya serta nikmatnya kepada kita semua hingga saat ini kita masih dapat berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini dalam rangkaian acara wisuda para hafiz dan hafizah Quran Rumah Tahfiz Zamzami yang ke-6 yang kita laksanakan pada hari ini, dan semoga saja acara ini dapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kehadiran teman kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu mendapat syafaat beliau
baik dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang kami muliakan Al-Mukarram Abuya Dr. Haji Muhammad Nasir LCMA yang merupakan pendiri dan Ketua Yayasan Rumah Tahfiz Zamzami Medan. Selanjutnya yang kami muliakan Al-Mukarram pimpinan Pondok Pesantren Integritas Al-Quran Bandung, yaitu Kiai Haji Dr. Iskandar Mirza MAG. Selanjutnya, dan ini orang tua kami, ini dosen kami yang saya tidak bisa lupakan, Ayahanda Dr. Arso. Selanjutnya kepada utusan dari ketua dari MUI Kota Medan, Dr. Anus Haji Benjamin Sukri. Kemudian Al-Mukarram pimpinan Kongres Al-Mukhlisin Batubara serta rombongan, tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Selanjutnya yang kami muliakan dan kami hormati juga para asatizah Rumah Tahfiz Zamzami Medan, termasuk juga dengan pengurus-pengurus yayasan dan pihak yang terkait dalam segala proses pembelajaran di Rumah Tahfiz Zamzami Medan, dapat menjaga keabsahan Al-Quran di muka bumi ini. Perjuangan masih sangat panjang. Teruslah istiqomah sebagai ahlul Quran yang nantinya selalu tunduk kepada Allah, Rabb yang telah menurunkan Al-Quran. Terus belajar, murojaah tiada henti bila perlu sampai mati, dan jangan berhenti semangat sehingga menjadi manusia yang terus-menerus menebar manfaat di muka bumi ini. Dan untuk anak-anak kami yang pada hari ini tidak ikuti wisuda dan mungkin juga belum juga sampai di titik khatam 30 juz, jadikanlah abang-abang, kakak-kakak kalian ini menjadi contoh yang nantinya menjadikan motivasi untuk kalian sebagai tambahan untuk bisa lanjut dan menyelesaikan sampai titik khatam 30 juz, dan tentunya dengan prestasi yang jauh lebih baik. Para hadirin sekalian yang saya hormati, melalui podium ini saya tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sivitas akademika Rumah Tahfiz Zamzami, terutama kepada pendiri Rumah Tahfiz Zamzami Medan yang begitu luar biasa, dan kepada asatizah pengajar yang begitu sabar dan dalam mengajar, mendidik dan membimbing anak-anak kami tanpa mengenal Rasulullah, hingga anak-anak kami sampai pada titik yang berbahagia ini. Di sini kami juga mohon maaf selaku wali santri belum bisa membalas jasa yang telah diberikan Rumah Tahfiz Zamzami selama ini. Wali santri yang ada, mungkin apa yang kami sampaikan ini belum dapat mewakili apa dalam isi hati dari para orang tua wali-wali santri ini. Mohon kami dimaafkan. Dan terakhir kami berdoa dan bermohon semoga kiranya nanti Rumah Tahfiz Zamzami Medan ini dapat semakin berjaya, sukses, dan terus menerus bisa mewujudkan generasi-generasi Qurani yang mumpuni dan istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam minni wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selalu bersalawat kepadanya dan selalu menjalankan sunnahnya mendapatkan syafaatnya di yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana anak dan harta tiada lagi berharga melainkan orang yang datang dengan hati yang bersih. Yang saya muliakan Al-Mukarram Abuya Dr. Haji Muhammad Nasir Karim LCMA. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Integritas Qur'ani Bandung Kiai Haji Dr. Iskandar Mirza MAG. Yang saya hormati Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara Kiai Haji Dr. Arso. Yang saya muliakan Majelis Ulama Indonesia Medan Dr. Andus Haji Legimin Syukri. Dan juga yang saya muliakan Ponpes Al-Mukhlisin beserta rombongan Haji Eka. Dan tidak lupa yang saya banggakan kawan-kawan Fastabiqul Khairat saya sekalian. Perkenankan saya mewakili seluruh teman-teman saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam momen istimewa ini. Momen ini adalah momen yang sangat kami tunggu. Hari ini adalah hari yang sangat-sangat spesial bagi kami semua. Karena pada hari ini seluruh usaha kami yang serius maupun yang malas-malasan semuanya terbayar. Berdirinya kami di sini bukan karena kami yang hebat, melainkan ada perjuangan dan pengorbanan dari ustadz dan ustazah kami yang kuat. Di tangan mereka lah kami belajar untuk bersabar, dan mereka lah yang bersabar untuk mengajar kami. Bahkan di saat kami hampir menyerah, ustadz dan ustazah datang memberikan motivasinya hingga kami bisa bangkit kembali. Jazakumullahu khairan katsiran ustadz wal ustazah. Saya mewakili seluruh teman-teman saya ingin mengucapkan kata terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga setiap huruf yang ustadz dan ustazah kami ajarkan menjadi pahala jariah bagi ustadz dan ustazah. Teruntuk ayah dan bunda, terkhususnya ayah dan bunda saya, kami tahu bukan mudah mendampingi kami. Harus ada sabar yang sangat besar dalam membersamai proses kami ini. Walau kami di sini banyak melakukan masalah, saya selaku anak mewakili anak-anak yang lain ingin mengucapkan kata maaf sebanyak-banyaknya kepada ayah dan bunda. Juga ingin mengucapkan beribu-ribu kata terima kasih kepada ayah dan bunda atas doa ayah dan bunda yang tidak pernah putus kepada kami. Di dalam sujud ayah dan bunda, di dalam linangan air mata ayah bunda, Allah kabulkan satu persatu doa ayah dan bunda kami. Doa dan ridha ayah dan bunda. Kami sadar dan kami tahu bahwa hafalan kami ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan hidup kami dengan tanggung jawab yang lebih besar. Karena kami harus menjaganya dan mengamalkannya dalam kehidupan kami sesuai dengan kaidah dan tuntunan Al-Quran itu sendiri. Dan pada akhirnya hari ini bukanlah tentang siapa yang paling banyak hafalannya, bukan tentang siapa yang paling cepat menghafalnya. Meminta doa kepada seluruh hadirin agar kami bisa selalu membersamai Al-Quran, istiqomah dalam menjaga hafalan, juga istiqomah dalam mencintai Al-Quran. Agar kami bisa menjadi agar kami bukan hanya menjadi hafiz di lisan, melainkan hafiz di hati dan perbuatan. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh perjuangan ayah bunda untuk membesarkan ananda semuanya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat nampaknya. Banyak orangnya tapi sedikit jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
walaupun banyak yang jawab, tapi saya pun kalau Bapak Ibu jawabnya pakai waalaikum, Bapak Ibu jawab salah nggak bisa sambil senyum, karena harus hitung waalaikum. Tapi kalau benar pasti tersenyum waalaikumsalam. Otomatis pasti senyum. Yuk kita sempurnakan. Jadi kalau jawabnya salah berarti tak senyum, itu aja. Kalau tak senyum berarti sedang banyak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Izin ini muridnya di Fakultas Syariah dulu. Terima kasih. Sebenarnya saya malu di atas karena ada guru. Jadi gimana? Saya turun aja nih. Ya jazakumullah. Ustaz Nasir, masya Allah, sahabat sekaligus guru kita juga, masya Allah. Saya sebenarnya ini ditembak langsung. Ya, sebenarnya tak ada saya dalam undangan tuh, betul Ustaz ya? Saya tengok Pak, katanya ada Ustaz Mirja juga di sini. Tadinya kita mau diskusi umroh aja nih Pak. Tiba-tiba ditembak, udah naik dulu ke atas panggung. 30 menit pun jadi. Makanya saya tolong hitung menit saya. Kalau lewat 30 suruh saya dulu. Baik, Bapak Ibu, Dinas Kesehatan Bagian Intelijensia merilis ada satu penyakit yang sekarang tanpa sadar kita nyaris ini hampir kena semua penyakit itu. Nama penyakitnya adalah brain mismanagement. Tahu tuh arti Indonesianya apa? Nggak tahu kan? Bahasa Indonesia kalau diterjemahkan itu adalah kerusakan otak permanen. Kerusakan otak permanen itu bukan orang gila, bukan. Tetapi itu ditandai dengan rusaknya akhlak, rusaknya moral. Saya kasih tahu ciri-cirinya. Salah satu cirinya, satu, menghafal satu ayat hilang 10 ayat. Entah dari mana 9 tak tahu saya. Hafal hilang, nggak duduk hafalan itu. Ngerasain nggak adik-adik? Ngerasain nggak? Halo? Halo para hufaz, ngerasain nggak? Udah hafal pagi, udah mau setor, hilang. Berarti Anda sedang kena penyakit brain mismanagement. Apalagi salah satu tanda cirinya juga, kalau dikasih pelajaran nggak siap untuk lelah, nggak siap untuk susah, mumet, seakan-akan otaknya penuh. Pernah dengar ayat ini enggak? Wa'allama Adama asma'a kullaha. Nah, yang hafal Quran pasti tahu. Pernah enggak ya Nabi Adam ngeluh sama Tuhan, banyak kali pelajarannya. Pernah? Nah, kita itu seringkali ketika diajar sama guru, kita bilang, ibu, bapak guru, tahu gelap. Karena merasa mumet, otaknya seakan-akan penuh. Banyak ini. Kata Imam Syafi'i, kalau Anda belum merasakan lelahnya belajar, maka nikmatilah kebodohan sepanjang hayat. Ayo, ada yang merasa lelah? Justru lelah itulah menandakan Anda sudah dibuka otaknya. Ingat ayat ini, wa qala al-kafir la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghafi la'allakum taghlibun. Tahu nggak cara merusak generasi? Caranya gampang, kasih dia al-ghaw. Apa itu? Kesibukan, buat repot, buat hiruk pikuk. Makanya Anda ini semua disajikan apa? Disajikan setan gepeng. Tahu setan gepeng? Handphone. Ini yang kita bawa semua setan gepeng nih. Saya serius Bu. Anak-anak tahfiz kita, perusak pertama itu adalah handphone. Jangan mengira handphone itu tidak lebih dahsyat dari rokok. Lebih hebat dari rokok. Ustadz kena, kiai kena, ulama kena. Itu setan gepeng, itu lebih berbahaya Pak. Nih,
saya mau kasih tahu rasanya itu sulitnya kalau sudah kena setan candu, setan gepeng. Mau ngapal, ada handphone, buka dulu. Niatnya sebentar Pak, panjang, ya kan? Tak jadi mengapa? Oh nanti aja. Dah balas WA. Niatnya balas satu, muncul lagi panjang. Terus begitu. Dan setan ini halus masuknya Pak. Jadi kalau misalnya mau goda Ustadz Nasir, yang diantar si iblis yang diantar itu bukan levelnya S1. Jadi levelnya doktor juga yang dulu ikut sekolah ke Mesir, itu balik lagi ikut sama Ustadz ke Medan. Halus masuknya kami ini. Ustadz tuh digoda begini. Mau baca Quran waktu sholat tahajud, kata iblis gini, nanti aja. Kan habis subuh banyak waktu. Iyo pulang. Dah. Habis subuh mau baca, bisik lagi iblis tuh. Nanti aja Ustaz. Kan ada lagi waktu duha. Iya ya betul juga, waktu duha masih panjang. Duha. Sampai waktu duha kata iblis apa? Ustaz ada waktunya, Ustaz masuk aja. Nanti aja zuhur. Tak jadi lagi Ustaz baca Quran. Dah. Habis zuhur bilang lagi iblis tuh. Capek kan Ustaz ya? Habis ngajar, istirahatlah dulu. Nanti aja. Habis asar. Tak jadi juga asar. Wah, asar, Ustaz ada pengajian Ustaz. Bisa pengajian dulu, tak baca Quran. Maghrib ini mau baca tiba-tiba tok-tok datang tamu. Tak jadi baca Quran. Begitu habis isya udah istirahat, nanti aja tahajud baca lagi. Dari tahajud sampai malam gagal tidak baca Quran. Itulah hebatnya Quran. Dirusak. Bapak Ibu, tahu bagaimana cara meretas? Kami sudah menguji beberapa anak-anak yang dianggap bodoh, yang dianggap susah menghafal. Syaratnya cuma satu, jauhkan setan gepeng. Maka Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu sekolahnya di pesantren, berbangga dan berbahagialah Bapak Ibu, karena satu-satunya yang bisa melarang anak tidak pakai handphone cuma pesantren. Siapa yang berani melarang anak tidak pakai handphone di luar pesantren? Berkelahi sama gurunya. Cuma pesantren yang berani melarang anak tidak pakai handphone. Ma Bapak Ibu, di pesantren kami kalau ada guru masuk kelas bawa handphone, lalu kelihatan sama saya, dendamnya cuma dua. Saya sita atau saya pecahkan. Kenapa? Karena dia sedang mendidik anak-anak bersama setan gepeng. Ini berbahaya setan gepeng. Bapak Ibu, satu-satunya cara untuk meretas semua itu kami sudah diundang berulang-ulang di Badan Intelijensi. Bapak Ibu, kenal dengan Tony Buzan. Tony Buzan ini adalah peneliti tentang otak. Adik-adik, dengarnya baik-baik. Di dalam otakmu itu ada yang namanya, ya, itu ada namanya neuron. Apa? Tahu neuron itu apa? Karena orang Barat susah nyebutnya Pak. Neuron. Padahal bahasa Arabnya gampang, yaitu neuron. Neuron di kepala kita. Ingat nggak? Kalau kamu ingat sesuatu, biasanya dikasih simbol apa di kepalamu? Simbol lampu. Nah, bola-bola lampu yang ada di kepala kita itu jumlahnya itu miliaran. Jadi miliaran. Pernah dengar nggak kisah Umar bin Khattab? Berada di Madinah, dia bisa mengatur pasukan yang ada di Persia. Tahu kenapa? Karena neuronnya hidup, jadi nyampe jangkauannya kemanapun. Nah, neuron ini dirusak oleh sistem. Salah satu sistem yang merusak itu yaitu setan gepeng. Kenapa? Karena sekarang nonton video porno gampang di situ. Begitu kamu lihat yang nonton video porno, 75.000 neuron di kepalamu itu pecah dan rusak. Akibatnya daya hafal kita menurun. Kita susah menghafal sesuatu. Kenapa? Neuron di kepala kita itu pecah. Jadi wajar kalau anak-anak ditanya, dia bingung. Cari ke atas tak dapat, samping tak dapat, ke bawah tak dapat. Gelap bu katanya. Kenapa? Karena pecah lampu di kepalanya. Itu namanya neuron. Nah, di dalam kita, di dalam Al-Quran itu kan sering kita hafal. Kalau wali kita Allah, maka Allah akan keluarkan apa? Minaz zulumati ila. Tapi kalau tauhid, minan nur
ila, mau ikut yang mana? Maka cara cerdasnya nyoron ini supaya tidak pecah, satu-satunya yang bisa mencahayai kembali itu adalah Al-Quran. Jadi kalau anak kita mau cerdas, caranya cuma gampang Pak, jangan jauh dari Al-Quran. Maaf ya Pak, maaf nih kita yang para ulama nih, maaf ya. Kata Nabi, tingkatan para hafiz Quran itu cuma satu tingkat di bawah Nabi dan Rasul. Ulama di bawahnya Pak. Kenapa? Banyak ulama tak hafal Quran, betul nggak Ustaz? Betul. Hafal kitab hadis, hafal kitab fikih, Quran tak hafal. Jadi antum ini sebabnya secara status luar biasa. Status pertama, ahlullah fil ard. Man karramahum fakarramahumullah, wa man la'anahum fala'anahumullah. Ini hebatnya Anda. Bedanya apa Anda sama kami? Lisanmu itu sampai ke langit, lisan kami baru sampai ke langit-langit. Nah itu beda. Jadi kalau bapak kita di doa Pak, baru sampai sini aja, judul balik-balik. Tapi begitu mereka yang berdoa langsung sampai ke langit. Itu beda. Sekarang saya tanya, Anda anak hebat atau tidak? Anak-anak hebat atau tidak? Ucapin yang kencang. Anda anak hebat atau tidak? Maka wajar kalau saya ingin mengatakan mudah jadi orang pintar, lebih sulit menjadi orang jujur. Sekarang kita butuh akhlak, yaitu akhlak Al-Quran. Maka saya ingin katakan, siapa Anda? Kalau ditanya siapa Anda, kan kita sering tuh Pak, sering kata siapa kami? Siapa kami? Anda tinggal jawab, kami penjaga kalam Allah. Anda itu penjaga kalam Allah. Sekarang saya tanya, siapa Anda? Lagi yang kencang, siapa Anda? Ini bukan suara orang Medan Pak. Nggak begini suara Medan. Suara orang siapa Anda? Kenapa Anda kok lebih tinggi derajatnya? Kalam Allah itu lebih tinggi dibanding kalamnya Nabi. Kalam Allah itu kalam paling tinggi. Maka jaga baik-baik. Anda ini penjaga kalam Allah. Dan penjaga kalam Allah pasti dijaga oleh Allah. Tadi saya dijaga sih, saya kemari jaga 2 orang. Mana tahan dia kalau jaga 5 jam? Hebatnya pas pampres, ngantuk nggak? Ngantuk. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Quran, antum ini semua dikawal sama malaikat yang nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Sekarang saya tanya, mana hebat Anda dengan presiden? Jawablah. Mana lebih hebat Anda dengan presiden? Lebih hebat Anda karena Anda dikawal oleh malaikat. Presiden belum tentu. Presiden belum tentu dikawal sama malaikat, tapi Anda dijamin. Kapan Anda dikawal oleh malaikat? Ingat, salah satu resep sehatnya Nabi. Kemana Nabi duduk, lisan Nabi itu lisan zakirin. Nabi itu selalu menunjuk komat kamit, bukan merepet, tapi apa? Muroja'atul Quran. Itu sebabnya Allah tidak menggunakan kata Al-Quran di sini. Tapi ketika Allah menyebut dengan ayat Inna nahnu nazzalna dzikra. Kenapa yang dipakai kata zikir? Karena kata zikir itulah cara untuk menjaga kalam. Kalau Quran itu tidak Anda zikirkan setiap hari, Anda bukan menjadi kalam Allah. Saya mau kisah satu riwayat. Ada seorang sahabat Nabi. Dia sedang beristirahat dengan anak dan seekor kudanya di sebuah mushola atau masjid. Waktu dia di masjid itu, dia sedang meroja'atul Quran. Pada saat dia meroja'atul Quran, kudanya itu meringkik seperti orang ketakutan. Lalu kemudian karena melihat kudanya meringkik, dia menghentikan bacaan Qurannya, lalu melihat tiba-tiba sang kuda ini tak lagi meringkik, dia diam dengan tenang. Dia lanjutkan meroja'atul Quran. Kuda ini meringkik lagi. Dan hampir saja kuda itu memijak anaknya yang menjaga kuda tunggangannya. Dia hentikan bacaannya, kudanya kemudian diam kembali. Lalu kemudian peristiwa ini diceritakan kepada Nabi. Ya Rasulullah,
Pada saat aku beristirahat di musola, anakku menjaga Quran, aku sedang meroja Al-Quran. Tiba-tiba ketika aku baca Quran, kuda itu merintih. Apa gerangan yang terjadi ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Hai sahabatku, pada saat engkau meroja Al-Quran, malaikat berbondong-bondong menghampirimu, datang mendekat kepadamu. Kuda itu tak sanggup melihat cahaya-cahaya yang ada di tengah-tengahmu. Cahaya yang kuat, yang hebat itu, sampai kuda itu ketakutan melihat cahaya yang begitu banyak. Dan pada saat engkau hentikan bacaan Quranmu, malaikat berhamburan meninggalkanmu. Pada saat kau baca lagi, kuda itu merincik lagi karena ia melihat malaikat-malaikat mendekatimu. Dia tidak kuat melihat cahaya-cahaya malaikat itu. Ketahuilah olehmu bahwa kullu harfin minal Qur'ani nurun. Setiap huruf dari Al-Quran itu nur. Mau dikawal sama malaikat? Mau dijaga sama malaikat? Jangan pernah lisanmu berbelok dari Al-Quran. Kemanapun engkau duduk nih, apalagi yang udah dapat sanad nih. Nah, ini kamu nih anaknya teman saya, ayah kamu ini teman kuliah saya nih di S1. Ya, Amulkan ini sahabat, ya, bersahabat. Jadi pastikan kalau kamu mau dikawal sama malaikat, maka jangan pernah lisanmu kering dari Al-Quran. Jangan pernah. Duduk di sini, duduk boleh duduk. Dudukmu berbeda dengan duduk kami. Ketika kau duduk sedang merojaah, dudukmu adalah duduk melangit. Tapi ketika kami duduk dengan duduk yang biasa, duduk kami ini cuma sekedar duduk di bumi, tapi tidak sampai ke langit. Banyak orang yang berhasil itu karena dapat keberkahan dari Al-Quran Karim. Pastikan itu bahwa Anda adalah sang penjaga Al-Quran. Maka pastikan jangan pernah lisanmu itu kering dari Al-Quran. Yang kami khawatirkan dari kalian ini bukan masalah kalian sudah hafiz, bukan kalian sudah bersanad, bukan. Tetapi yang paling kami khawatirkan adalah pada saat kalian keluar dan sudah, lalu kemudian Al-Quran hilang dari ingatan kalian. Itulah yang harus kalian waspadai, bahwa kalau Nabi mengatakan kami qari'in laisa lahu min qiraati, berapa banyak orang yang baca Quran tapi nggak dapat apa-apa dari Qurannya, itu Anda harus berhati-hati. Tapi lebih berhati-hati lagi, sesulit-sulitnya Anda menghafal Al-Quran, perjuangan Anda yang hebat itu menghafal Al-Quran, jangan sampai terlalaikan, kemudian Anda justru na'udzubillah dilaknat oleh Al-Quran. Tiba-tiba hafalan Anda hilang, Anda kemudian membiarkan tidak lagi merojaah. Waspadai itu wahai anak-anakku. Jadilah seorang hafiz yang benar-benar menjadi hafiz. Kalau Anda menjadi hafiz, berarti Anda seorang penjaga kalam Allah. Jaga kalam Allah dimanapun Anda berada. Insya Allah Anda pun akan dijaga oleh Allah. Terakhir, saya ingin menyampaikan satu hadis, yaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Man syaghalahul Quran. Siapa saja di antara kalian yang disibukkan oleh Al-Quran, sibuk menghafal, sibuk mentadaburi, sibuk mengajarkan, sibuk merojaah, sibuk mempelajarinya, semua kesibukanmu tentang Al-Quran itu, apa kata Allah? U'tihi afdal minas sa'ilin. Aku akan kasih kalian yang lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada orang yang berdoa. Orang berdoa biasa, paling mintanya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah. Betul nggak? Sekarang saya tanya, Rabbana atina fid dunya hasanah itu diambil dari mana? Rabbana zalamna anfusana diambil dari mana? Bayangkan kalau orang yang minta Rabbana atina saja diijabah oleh Allah, bagaimana kalau Anda menghatamkan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas? Semua doamu kabul. Kami sudah buktikan, minta apa saja. Kalau ditanya siapa orang paling kaya di alam semesta ini, Anda orang paling kaya. Jadi kenapa orang datang ke Ustaz Nasir, doakan Ustaz Nasir begini, kenapa? Ustaz Nasir kita tolong sama yang ini. Karena Ustaz Nasir juga masih di langit-langit doanya. Yang hafid ini sampai ke langit. Saya juga gitu Ustaz Nasir. Jadi kalau ada orang datang, Ustaz doakan, saya panggil semua santri. Luar biasa Pak, pejabat datang, direktur bank datang, semuanya itu. Apa ya? Yang koruptor mungkin datang. Yang koruptor Pak, kita doa.
Saya bilang tak ada ayat anti korupsi, masalah yang saya bilang. Nanti kalau saya baca datang pula semua orang ke sini supaya bebas dari korupsi. Ini bahaya. Dan wisuda yang paling indah adalah wisudanya Nabi kepada anda yang sering menghatamkan Quran. Ada satu title yang diberikan kepada para orang-orang yang suka menghatamkan Al-Quran. Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih 200.000. Santri. Misi boleh? Ya. Nggak berlaku bagi ustaz-ustaz, nggak berlaku juga bagi orang tua. Santri. Ada? Saya ingin tahu title yang diberikan nanti pada hari kiamat bagi anda yang suka dan gemar menghatamkan Al-Quran. 500.000, saya naikin 600. Ya, 1 juta. Tahu? 1 juta. Ada yang tahu? Ya udah, apa boleh buat? Udah, nggak mau nyontek. Nah, ada yang buka cepet tengok Google. Itu tak boleh, itu tak jujur namanya. Kalau buka Google, siapa pun tahu ya. Ya, ada? Oke, saya buka. Nama gelarnya adalah Al-Hal wal Murtahal. Saya ulangi. Gelar orang yang suka dan rajin gemar menghatamkan Quran namanya adalah Al-Hal wal Murtahal. Apa? Ada yang tahu nggak 2 ayat tentang bunga? 2 surah tentang bunga. 2 surah ini dikenal sebagai Zahroin. Surah mulai menggaruk kepala. Itu namanya Brain Risk Management. Ada? Itu PR ya. Cari itu, masya Allah. Jadi kalau anda yang hafiz nih, yang sudah 30, khatamkan. Kalau sudah anda bisa menghatamkan Quran untuk tingkat anda saja itu, ya namanya Khatmul Manzili. Khatmul Manzili ini adalah khatam 1 minggu 1 kali. Itulah yang dilakoni oleh para khulafaur rasyidin. Jadi khalifah kita itu setiap itu di luar Ramadan ya, di luar Ramadan itu hari biasa, bulan biasa, tidak termasuk bulan Ramadan, itu sering menghatamkan Quran. Itu sekurang-kurangnya setiap minggu khatam Quran, setiap minggu khatam Quran. Tapi kalau saya lihat wajah bapak ibu sini, saya nggak percaya, ada yakin. Satu bukan hafiz, bukan hafidhah. Yang bisa begini, ini yang hafiz hafidhah apa? Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan khatamnya itu 60 kali. Khatam ya, bukan baca. Khatam Quran 60 kali bulan Ramadan. Maka kalau sudah datang bulan Ramadan, Imam Syafi'i tutup pengajian, tutup. Lain dengan kita Pak, makin Ramadan makin banyak undangan Ustaz Nasir ya. Makin padat. Sampai-sampai kalau saya ini maaf nih, sampai saya evaluasi diri. Ini gara-gara banyak ceramah, awak tak khatam Quran. Jemaah awak khatam Quran, awak tak khatam Quran. Untungnya awak dapat pahala karena nyuruh orang khatamin Quran. Itu aja Pak. Kalau tidak ada apa pahala. Ya, itu dia. Jadi udahlah, introspeksi lah kita ustaz-ustaz nih. Semakin Ramadan, semakin banyak jadwal kita, padat jadwal kita. Kayaknya Ustaz Nasir lebih padat daripada Pak Prabowo ini. Ya, ini serius. Ya, kenapa? Itu Imam Syafi'i berhenti buat pengumuman. Imam Malik berhenti, tidak sama sekali mengajarkan ilmu di bulan Ramadan. Karena rohnya bulan Ramadan itu ya Al-Quran. Kalau nggak disebut dengan syahrul Ramadan alladzii unzila fihil Quran. Dan terakhir, kenapa kok Quran itu pakai hudan linnas? Kenapa bukan petunjuk untuk orang Islam? Kenapa untuk petunjuk manusia? Ini peringatan buat kita. Kalau masih merasa manusia, ya, maka tetaplah Al-Quran jadi pedoman, tetaplah Al-Quran jadi petunjuk. Kecuali udah lelah jadi manusia. Ada yang udah lelah di sini jadi manusia? Jangan nanti kayak teori siapa itu? Yang bilang katanya kita dari monyet Pak. Teori Darwin. Saya masih ingat guru saya bilang yang mematahkan teori itu cuma ustaz. Alah lama kali diskusi teori Darwin ini, manusia dari kera, manusia dari Adam.
Terakhir kata ulama teman, begini aja lah katanya. Yang merasa dari monyet berdiri samping kiri saya, yang merasa dari Nabi Adam berdiri samping kanan saya. Pak Darwin keluar ke depan, samping kanan. Ternyata yang buat teorinya itu tak mau dibilang dari masih manusiakah kita? Kalau kita pedomannya apa? Al-Quran. Yo, siapa kita? Kita. Siapa kita? Pastikan kalau Anda seorang penjaga, Anda harus sekuat-kuatnya tidak pernah lekang dari Al-Quran. Saya tak perpanjang kalam, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk Anda. Dikawal oleh para malaikat pasti insya Allah akan selamat dunia akhirat. Mohon izin, mohon maaf para gurunda sekalian, ini yang bisa saya sampaikan karena saya pun harus segera kembali ke Bandung. Mohon maaf, izin saya Ustaz Nasir. Terima kasih, jazakumullah khairan jasa. Mudah-mudahan semakin jaya bisa silaturahim ke pondok kami di Pondok Pesantren Integritas Qur'ani di Bandung insya Allah. Kami kita saling support, saling dukung di antara seluruh pondok pesantren. Juga sudah ada persatuan dan kesatuannya, komunitas juga ada. Mudah-mudahan kita saling sinergi dan saling kuat menguatkan. Yashuddu ba'duhu ba'dha insyaallah. Terima kasih. Nasrun minallah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bisa matalul qaumil ladzina kadzabu billahi wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang sama tentunya kita hormati, kita muliakan Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Nasir Akrom LCMA. Muhammad Nasir Akrom LCMA ini panggilan beliau dari kecil. Dari sekolah kami di Ismailiyah dulu, itulah panggilannya. Bagaimana caranya Allah memelihara dipilihnya Ustaz Nasir hafal Quran? Karena beliau merasa bertanggung jawab, kemudian ditugaskan kepada Zamzami. Zamzami juga merasa bertanggung jawab memelihara Al-Quran itu. Maka akhirnya lahirlah Yayasan Zamzami, yang santri-santrinya hari ini 7 orang sudah maju ke depan yang sudah mendapatkan sanad tadi. Itu juga lah nanti yang akan bertanggung jawab untuk memelihara Al-Quran ini.
Karena memang setiap waktu, setiap kurun itu Allah jadikan hamba-hamba Allah ini penjaga Al-Quran. Jadi hari ini sangat berbahagia kami dari MUI Kota Medan. Hari ini sebetulnya Pak Dr. Haji Hasan Maksum yang akan menyampaikan kata sambutan. Tapi karena beliau hari ini berangkat meninggalkan tanah air menuju dua tanah haram untuk menunaikan ibadah haji yang entah berapa kalinya. Dia hanya membawa aja, nggak tahu dia isi Tauratnya. Anak-anak bapak pun yang kumpul hari ini, baik yang 30 juz sampai 5 juz tadi itu, yang mereka ini kan hamilul Quran juga, membawa Al-Quran di dadanya. Tentunya harus ada peningkatan, siap membawa perubahan menuju kebaikan. Jadi sengaja Bapak lihat ada tema ini tadi, 2 ayat itulah sebagai dasarnya kita. Jadi surah Al-Hijr dan surah Al-Jum'ah tadi itu mudah-mudahan ini akan memberikan motivasi kepada kita semuanya, khusus kepada anak-anak bapak yang wisuda hari ini. Mudah-mudahan insya Allah cita-cita para ulama kita yang menjadikan negeri ini nanti menjadi negeri yang anak-anaknya banyak menghafal Al-Quran, insya Allah akan terwujud. Sekedar ini yang dapat Bapak sampaikan kepada anak Bapak seluruhnya. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Haji Muhammad Nasir Akram yang telah memberikan undangan kepada MUI Kota Medan yang setiap wisuda, setiap tahun undangan itu datang. Alhamdulillah, sebetulnya ini merupakan tanggung jawab dari MUI Kota Medan. Tapi tanggung jawab itu alhamdulillah, karena Ustaz kita ini juga pengurus MUI Medan juga dulu, sekarang menjadi pengurus MUI juga Sumatera Utara, yang artinya sudah melaksanakan tugas-tugas yang sudah disampaikan Allah melalui Al-Quran, yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena memang waktunya hanya 5 menit yang diberikan kepada kita, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat di pertemuan yang sangat berkah. Pertama yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Nasir LCMA selaku Ketua Yayasan, dan sekaligus kebetulan beliau juga Ketua Komisi Fatwa pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Berikut dengan para ustaz, terutama dari Majelis Ulama Kota Medan dan para ustaz lainnya, para mu'alimah, para orang-orang tua, wisudawan, dan seluruh anak-anak kami
para wisudawan dan wisudawati yang dirahmati Allah. Atas nama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, menyimak dari awal penyampaian kata-kata sambutan, tausiah dan lain sebagainya, rasanya sudah cukup lengkap di pertemuan ini. Tapi dengan tiba-tiba kami diminta untuk kesempatan juga memberikan kata sambutan. Hampir tidak ada lagi yang mau akan kami sampaikan. Cuma karena kebanggaan kami, rasanya tidak bisa kita bayangkan kesyukuran dan kebanggaan atas upaya wisuda hari ini yang menurunkan generasi pemelihara Al-Quran yang siap perubahan menuju kebaikan. Kalau saya boleh menambah, bukan siap juga menjadi tangkal kemurkaan Allah. Ya. Karena apa? Tadi disampaikan oleh Al-Ustadz mewakili orang tua. Situasi dan kondisi sekarang ini cukup prihatin. Majelis ulama mengamati situasi dan kondisi sekarang ini, melihat dari sebuah krisis, tidak bicara untuk krisis ekonomi, biarkanlah orang ahli ekonomi yang akan menilai. Betapa saat krisis moral itu luar biasa. Sikap-sikap yang meremehkan agama, sikap-sikap yang menunjukkan pembelesetan terhadap hukum-hukum Islam, penodaan agama, penistaan agama, ini masih berjalan. Walaupun sudah difatwakan oleh Majelis Ulama, nikah hanya cukup 4 orang saja, tapi bertahan juga 13 orang dipelihara. Sampai sekarang bangga dan belum bisa dieksekusi supaya dipisahkan yang selainnya cukup 4 saja. Kebetulan pula yang nomor 1, 2, 3, 4 yang sudah tua, yang 5, 6 mau dipisahkan mudah mungkin barangkali, sehingga agak berat sampai sekarang belum bisa dieksekusi. Dan belum juga kepada para ustadz-ustadz yang mengajar, para majelis-majelis yang berusaha untuk memakmurkan kegiatan-kegiatan tahfidz Quran di mana saja berada. Kami Majelis Ulama sangat mendorong, sangat mengapresiasi, dengan harapan mudah-mudahan para ustadz selalu dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh para santri-santri diberikan kesehatan, diberikan kiranya hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan semua dalam menjalankan tugas belajarnya di tempat masing-masing. Atas nama Majelis Ulama Sumatera Utara juga mengucapkan terima kasih atas undangan dan sekaligus turut serta, dan kami yakin bahwa mohon maaf apabila sedikit saja yang disampaikan, betapa besar bahwa bukan siap membawa perubahan menuju kebaikan, tapi siap menjadi penangkal keburukan Allah. Walaupun di tengah-tengah kehidupan banyak sikap dan perilaku yang mengundang murka Allah, tapi justru ketiga posisi ini, pemakmur masjid, penghafal Quran, dan generasi Islam, insya Allah Allah menjadi senang, tidak jadi diturunkan bala, karena demi keselamatan yang menyelamatkan tinggal. Mereka orang-orang yang berbuat jahat numpang aman di tengah-tengah negeri ini disebabkan karena ada yang tinggalnya. Selamat kepada anak-anak ambius yang wisuda, baik pada beberapa tingkatan dari juz, begitu juga dari beberapa hal. Ingat bahwa kalian semua anak-anak kami, di mana saja Al-Quran tidak akan berpisah, baik di waktu kita berdiri, di waktu kita duduk, di waktu kita berbaring, di mana saja
Anda tidak lepas. Karena apa? Ternyata penangkal kemurkaan Allah. Di samping juga penaburuh rahmat Allah. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, obat. Karena ananda semua para wisudawan merupakan pemegang-pemegang obat masyarakat. Dan kalau melihat penyakit-penyakit yang ada di tengah masyarakat, anandalah Al-Quran jadi obat, dan anandalah semangat menjadi obat kepentingan di kehidupan ini. Ma huwa syifa wa rahmah wa la yazulina illa khusara. Orang-orang yang zalim jadi mudah-mudahan acara wisuda ini berjalan dengan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh orang tua murid yang mengantarkan, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala usaha dalam berangkatkan atau tetap melindungi dan berupaya untuk bisa memberikan semangat kepada anak-anak untuk belajar tahfidz Quran ini. Demikian saja, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.